Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto channel Cah PCT Wong Deso, sobat-sobatku. Ceritanya pagi ini saya kemarin atau kapan hari itu saya ngobrol sama bapak-bapak penjual sayur teman-teman di area lingkungan sinilah gitu. Yang saya tanya, Pak, mulai jualan jam piro, Pak? Setengah empat, Mas, katanya gitu. Setengah empat. Terus, lah bangunnya jam berapa? Jam setengah satu, jam satu gitu. Nah, terus tak perhatiin ya, beliau ini rutin tiap hari jualan pas hari Minggu libur gitu. Beliau jualan dari pagi mau jam berapa tuh udah dikerubutin pembeli, terus nanti sekitar jam-jam duhur gitu, jualannya belum habis, muter keliling tah kemana di area sini atau di komplek bawah saya nggak ngerti. Dan siangnya mungkin bisa sampai jam 2, sekitar jam 2 atau jam 1 atau jam 3 saya nggak begitu merhatiin banget, itu baru selesai. Dan saya perhatiin memang kadang-kadang masih ada jualannya. Terus beliau pulang, nah terus saya tanya, Pak, lah tidurnya berapa jam, Pak? Ya paling tidur 3 jam 4 jam. Ya Allah, kalau saya perhatikan beliau ini luar biasa teman-teman, semangat kerjanya, terus pantang menyerah gitu. Bayangin mengelilingkan sayur di cuaca Jakarta yang luar biasa panas. Jujur kalau saya sendiri nggak mampu teman-teman. Karena apa? Cuaca panas Jakarta, muter-muter harus dorong gerobak, itu perlu fisik luar biasa. Kalau badan tidak terlatih, saya jamin tumbang, tumbang, tumbang. Tapi dari situ saya belajar, wih. Saya pernah mendengar kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil ya kerja keras gitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, kalau kerja keras saja, kok rasa-rasanya kesuksesan itu juga tidak bisa datang dengan mudah, kawan-kawan. Bisa jadi memang dengan kerja keras, bahkan kalau perlu nggak tidur 24 jam gitu. Tetapi akhirnya saya ini kan terus pengen belajar gimana sih menjemput rezeki biar bisa berlimpah, bisa banyak, bisa mencukupi, tetapi disesuaikan dengan syariatnya Allah gitu. Karena saya merasa, saya coba perhatikan lah teman-teman, orang-orang sukses dunia, terus saya belajar dari bapak tadi yang sayur tadi gitu ya. Orang sukses dunia salah satunya, saya ambil contoh lah, Bill Gates gitu ya. Itu gimana cara kerjanya gitu. Terus kalau yang mungkin udah ini ya kayak si Steve Jobs gitu ya, yang produknya fenomenal, laptopnya juga saya pakai alhamdulillah ini di depan saya. Beliau kerjanya luar biasa, tapi ujung-ujungnya apa? Beliau tidak bisa menikmati harta unlimited bisa dibilang. Tetapi karena beliau sakit waktu itu kanker pankreas ya, dengan harta dunia yang luar biasa tapi tidak bisa menikmati hidup yang sampai detik ini ya, ternyata usianya pendek gitu ya. Nah itu kumulasi dari pola hidup ya. Terus kalau saya sambungkan dengan bapak yang penjual sayur tadi gitu, beliau hanya tidur 3 jam. Padahal sejatinya kalau saya coba dengerin dari para pakar segala macam, tidur itu harus cukup kurang kisaran 7 sampai 8 jam sampai 9 jam gitu. Nah ini beliau luar biasa kerjanya. Tetapi ya kalau dipantau ya begitu-begitu aja, dari tahun ke tahun masih begitu, terus belum ada perkembangan ya teman-teman. Terus saya renungkan, sebenarnya kalau dalam Islam itu seperti apa sih gitu ya. Saya coba pelajari karena referensi entrepreneur, pengusaha yang muslim yang benar-benar jadi role model ini kok menurut saya sangat susah ya ditemukan. Kalau cerita-cerita sukses story itu cenderung ya saudara-saudara kita non muslim, Chinese gitu. Mereka-mereka ini yang pendiri perusahaan-perusahaan besar di bangsa ini ya, dari BCA, dari Jarum gitu ya, dari properti Podomoro segala macam gitu ya. Mereka-mereka kan rata-rata non muslim dan Chinese.
Nah, bukan saya itu ya, saya cuma pelajaran. Dan apakah memang guidance-nya dalam Islam itu nggak ada gitu? Apakah kalau orang Islam itu cenderung harus nggak sesukses mereka gitu? Saya coba cari referensi, baca buku. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah seorang entrepreneur dan beliau adalah seorang triliuner di zamannya. Kenapa kok umatnya gitu ya cenderung tidak mengikuti gaya beliau? Padahal kalau saya pantau majelis pesantren Indonesia ini kan luar biasa. Nah, sebenarnya apakah dari sana nggak diedukasi, apakah nggak ada? Dan kalau ceramah-ceramah dengerin jarang sekali yang membawa ke arah ke sana ya, wirausaha, bisnis, entrepreneur gitu. Apakah Islam itu seperti itu? Tidak ada awareness gitu ya. Saya coba pelajari. Terus ada beberapa sahabat Rasulullah yang mereka pun juga banyak yang sukses gitu, yang jadi miliarder, triliuner zamannya. Nah, terus saya coba baca-baca gimana ya cara bisnisnya beliau gitu. Ternyata saya coba mendapat ini ya, pelajaran. Salah satunya bahwa mencari rezeki itu, ingat, rezeki itu yang ngatur Allah. Terus kalau mau berkelimpahan gimana caranya gitu ya. Pasti salah satu caranya kalau dalam Islam ya, dekatkanlah satu, jalankan perintah dan larangannya Allah. Kurang lebih itulah yang saya dapat referensinya gitu. Jadi ya, kalau rezekinya lancar, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Terus bekerja pada timingnya gitu, dipergunakan siang dan malam gitu ya. Sahabat-sahabat Nabi itu gitu ya, yang dicontohkan, mereka kerja ya pada saat kerja, tapi waktunya ibadah, waktunya azan, waktunya mau sholat, mereka stop, ibadah dulu. Terus ya sore berhenti, malam nggak aktivitas bisnis gitu. Kenapa? Karena malam itu diciptakan untuk istirahat. Selanjutnya ya ngikutin cara Rasulullah. Ngapain? Ya Rasulullah, mohon maaf tadi ada takut kok apa gitu, ternyata ada yang benerin tembok. Malam itu untuk bermunajat ke Allah, beristirahat, dan begitu. Tetapi kalau saya perhatikan mereka ini kan cenderung nggak kerja keras habis-habisan. Seperti sesuatu yang sering kita dengar bahwa itu harus kerja keras. Kerja benar-benar ya sebaik mungkin, keras pada saatnya waktunya kerja, tapi kita juga harus menjaga keseimbangan teman-teman, karena seperti tadi pelajarannya Steve Jobs, sukses luar biasa, tetapi pada saat dia nggak memperdulikan urgennya menjaga pola tidur, pola makan, kan beliau ini dulunya pernah jadi pecandu, tidurnya malam, makannya juga yang nggak sehat, ujung-ujungnya penyakitan. Nah ini ternyata dalam Islam tuh diajarkan ya, yuk dunia boleh dikejar seakan-akan hidup selamanya gitu ya. Itu harus, tapi tetap ngikutin syariatnya Allah. Karena saya yakinlah kalau kita ngikutin syariatnya Allah, insya Allah ya kita akan sukses dunia akhirat gitu. Dunianya hartanya dapat, badannya sehat, jiwanya happy. Nah, kenapa kok Rasulullah sangat-sangat menganjurkan sepertiga malam untuk berdoa, bisa menitikkan air mata, mengadu ke Allah, memohon ampun. Kalau saya coba renungkan teman-teman, ternyata jiwa kita itu mudah banget stres, mudah banget terombang-ambing. Nah, kalau secara mentality kacau, apalagi zaman now, kita perubahan sangat cepat, kita tontonan kita itu yang tadinya apapun bisa masuk ke kepala, itu memenuhi kepala, apa yang kita lihat sama realitas di lapangan sangat jauh berbeda. Yang kita tonton kemewahan, keindahan, jalan-jalan, sedangkan realitas di lapangan boro-boro buat jalan-jalan, buat hidup sehari-hari aja sangat sulit. Jadi ini bisa menimbulkan gejolak mental. Saya ngerasakan sendiri, wih edan ya, bisa gendeng tenan ya, gendeng ora konangan ya. Itu teman-teman ya,
Saya coba renung-renungin, terus saya coba belajar terus gitu ya teman-teman. Walaupun ya saya ini bukan orang yang sudah jago, enggak. Justru dari pelajaran cerita orang lain saya belajar. Oh iya ya, sahabat-sahabat Nabi itu tidak kerja siang malam, tapi mereka bisa jadi triliuner. Urgensinya adalah pertama, patokannya yaitu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya gitu. Tetap bisnis dijalankan dengan cara yang baik, kualitas terbaik, jujur, terus bisa dipercaya, itu betul branding terbaik gitu ya. Tetapi jangan sampai kita melupakan fitrahnya manusia, supaya kita pun juga butuh ruh ibadah kita. Karena apa? Ibarat setelan nih guys, badan kita nih jam-jam tertentu, hakul yakin jam-jam sholat itu adalah pada saat itu waktunya udah mulai, ibaratnya baterai udah mulai lowbat, diricas lagi, bisa penuh lagi, bisa segar lagi. Kalau kita hantam terus sehari 2 hari terus saja, nggak peduli itulah, nggak perlu ibadah, nggak perlu itu, hatinya hampa, angkara murka, yang dikejar hanya nawaitunya dunia. Dan justru ngerinya kalau sampai justru dijauhin dunia, dikejar habis-habisan, tetapi justru menjauh. Nah, yang perlu kita lakukan adalah gimana kita bisa magnet rezeki mereka bisa mendatangi kita. Ternyata yaitu salah satunya menjalankan perintahnya. Wah, ini kalau dijabarkan lagi perintahnya luas sekali ya. Contoh, ya kita harus banyak berbagi, entah itu ilmu, entah itu duit, apapun itu. Terus saya dengarkan juga ada ustadz siapa tuh cerita, pokoknya ojo jengkelan. Artinya apa? Wajah terus, belajar gimana caranya smile. Ini bagi teman-teman yang di industri tourism, wah ini number one, smile. Padahal Islam dengan wajah berseri-seri, walaupun kondisi kita gimana, belajar melawannya gitu ya, maka akan mendatangkan rezeki juga. Karena apa? Orang kalau ketemu kita dengan wajah enak, nah itu kan memancarkan positive vibe. Oh, ternyata begitu. Padahal saya coba renungkan, saya dulu orang sekolahnya di tourism, sekolahnya di komunikasi, teman-teman ya. Walaupun saya nggak bisa ngomong, tapi saya tadi belajar, pengen nekat belajar komunikasi, akhirnya ngerti. Belajar dapat dikit-dikit, wow, begini ya. Dan setelah saya renung-renungkan, saya ini kok hikmahnya, kok nyambungnya ke ajaran kita, agama kita teman-teman, ya Islam gitu. Dari misalkan branding itu kan kita memberikan pemahaman ke orang, produk kita bagus, produk ini, tapi dengan data real, tidak bohong, honesty, jujur gitu ya. Kita jangan bombastis tapi cuman bohong ya. Ujung-ujungnya ya bisnis kita nggak bakal bagus. Bisa pun gitu ya, pasti mungkin di hadapannya oke, di belakangnya orang ngumpat. Apalagi sekarang zamannya transparansi teman-teman. Jadi video ini saya buat, nawaitunya adalah saya belajar, saya terus mencari guru-guru kehidupan, saya ambil pelajaran dari beliau-beliau ini, yang baik saya ambil, yang buruk saya buang, dan moga-moga obrolan cerita saya ini juga kalau ada kebaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita berbuat lebih baik lagi teman-teman. Dan terus saya akan belajar dari berbagai macam siapapun guru-guru kehidupan yang saya temui, dan nanti coba tahu terus dijadikan video-video untuk pembelajaran saya sendiri, dan juga nawa itu untuk berbagi kebermanfaatan. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.